Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Bisnis dan kami masih terhubung dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melalui sambungan Zoom. Pak, tadi kita diskusi terkait dengan harga kedelai yang melambung dan yang juga melambung sampai 100% ini adalah komoditas cabai. Kita ini kan tidak bergantung dengan impor. Bagaimana Kementan mengawal pasokan cabai ini agar tetap aman sampai Lebaran sehingga tidak menimbulkan gejolak nih pada ibu-ibu juga? Iya, sekali lagi, Lin, jadi bahwa di saat Ramadan dan Idul Fitri itulah peak season yang paling dinamis gitu dengan harga. Oleh karena itu sekali lagi memang sandaran kita adalah memapping kebutuhan yang ada. Yang kedua melakukan stocking ketersediaan untuk mensuplai atau melakukan produktivitas sesuai dengan kebutuhan yang ada. Karena cabai ini nggak boleh disimpan terlalu lama, tidak seperti kedelai atau komoditi lainnya. Oleh karena itu, setiap bulan, setiap 3 bulan kita harus lakukan restocking dan perbanyakan yang ada. Oleh karena itu memang sekarang persoalan kedelai akan banyak masalahnya karena curah hujan yang ekstrim. Dia bukan mestinya sudah, hujannya berlebihan, ini sangat basah sehingga kematangan kedelai, Cabai maksudnya ya Pak? Iya, cabai akan bersoal gitu. Tetapi itu pun kita sudah melakukan inventarisasi terhadap beberapa ketersediaan kedelai kita dan ingin saya sharing slide supaya kita bicara dengan data. Cabai besar itu, saya mohon sharing slide, boleh dilihat sebelah kiri cabai besar. Maret sampai Juni semua aman gitu. Peluang terjadi semua dalam data kita aman. Yang bersoal neraca kita itu pada bulan April minus 1.192 ton, tetapi itu ditutupi dengan hasil kita yang Maret dan selanjutnya seperti ini. Oleh karena itu baik cabai besar, cabai rawit semua dalam kondisi terkendali cukup untuk katakanlah sampai Ramadan dan Tahun Baru. Oleh karena itu mengintervensi jadwal panen, tunda petik, dan kemudian pembelian oleh champion yang Kementan sekarang mempersiapkan untuk mengintervensi pembelian sehingga jangan orang lain beli. Kalau orang lain beli bisa saja dia kemudian itu kita coba fasilitasi dengan juga sedikit memberi bantuan distribusi terhadap berbagai pergerakan cabai, mendorong penyerapan pihak swasta yang bisa bersama-sama pemerintah daerah. Kami juga mempersiapkan toko tani di seluruh Indonesia agar bisa menampung cabai ini untuk bisa dipakai pada saatnya. Kerjasama stabilisasi harga dengan pedagang pasar induk sudah kita coba bicarakan dan tentu saja untuk jangka yang selanjutnya karena kedelai cabai itu ditanam ini bulan, petik setiap bulan gitu loh, sampai 3 bulan. Dan overstock 2.200 ton kami sudah siapkan. Itu yang berkait dengan ini. Secara akumulatif ketersediaan cabai sampai Juni sangat mencukupi. Saya mau memperlihatkan strategi kita menghadapi dinamika yang besok akan pasti terjadi, antara lain dengan saya sharing peta yang ada. Kami dekatkan daerah yang sentra distribusi ke daerah minus. Jadi sentra distribusi seperti yang kita lihat ya, dari yang surplus itu yang hijau, yang kuning itu pas-pasan, yang defisit itu yang merah. Dan kita coba membangun linknya seperti ini. Ini 2-3 tahun terakhir data ini akurat. Oleh karena itu bisa kita kendalikan. Mudah-mudahan nanti ini karena ya rasanya sih ada kepanikan-panikan sedikit karena ada global yang sangat berkontraksi kepada kita atau pengaruh harga-harga dunia termasuk Malaysia itu tinggi sekali, loncatannya sampai beberapa kali. Oleh karena itu kami waspadai ini dengan baik. Di sini permainan adalah mengintervensi antara lain transportasinya ke daerah Kalimantan Timur, mengintervensinya dari Sulawesi ke Papua, intervensinya dari Jawa Tengah ke Rio. Ini harus benar-benar. Ini cabai besar yang kita lihat seperti ini. Next slide. Izin saya slide lagi satu. Ini juga sama dengan cabai rawit dan seperti itu. Jadi cabai rawit juga pemetaannya kita harus lakukan. Jadi ada mapping wilayah
ada mapping potensi. Berapa potensinya di sini dan di sini kebutuhan berapa. Kalau kebutuhan setiap daerah betul-betul Pak Bupati, para gubernur dengan dinasnya itu memberikan data yang akurat, kita bisa memperkirakan supply yang ada. Dan ini dalam rakortek kemarin kita udah lakukan gitu. Mudah-mudahan ini bisa efektif karena memang dinamikanya agak sedikit mengejutkan terakhir ini dengan Anda. Next, satu lagi yang saya mau, masih ada? Ada ya? Saya kira itu. Kami juga selain cabai Pak, ada juga yang menjadi sorotan ingin kami tanyakan kepada Bapak, ini terkait dengan komoditas daging sapi begitu Pak. Data dari Kementan, Indonesia seharusnya surplus, tapi di pasar-pasar harganya ini merangkak naik. Sebenarnya apa yang sedang terjadi Pak? Ya, seperti yang saya bilang, harga global itu dinamis sekali. Ada dua penyebabnya. Yang pertama, harga-harga di luar itu dipengaruhi oleh kemarin COVID sehingga semua tidak berjalan reguler. Ya, salah satu akibat COVID itu tentu ini bukan berapologi. Yang kedua, climate change. Ya, daging di beberapa sumber yang selama ini mengimportasi kita itu bersoal di negaranya sehingga ini menjadi dinamika. Tetapi kita juga sudah mempersiapkan langkah-langkah kalau itu terjadi terutama untuk Ramadan dan Idul Fitri. Saya ingin kita lihat slide yang saya tampilkan ini klinis. Yang pertama, saya ingin katakan bahwa total ketersediaan Maret Mei sebanyak 234.000 ton. Aku sudah validasi nih, aku sudah aktualisasi lapangan. Kemudian kita punya kebutuhan, misalnya Kabupaten A di sana, berapa kebutuhannya? Naikkan 2-4%. Jakarta apa? Naikkan 2-4%. Itu kita total kebutuhan itu 202. Kalau begitu, neraca kita lihat sebelah kiri sekali adalah 31.000 yang masih overstock. Bisa kita dorong kemana-mana. Tidak hanya itu, aku bisa lihat di mana sapi saya sekarang, dan ini terima kasih Pak Wapres sudah lakukan langsung pengecekan melalui AWR pada livestock atau penggemukan sapi impor kita itu berada di mana dan ketersiapannya seperti apa. Oleh karena itu, saya berharap ya tentu saja Ramadan karena peak season artinya antara supply dan demand. Kebutuhan begitu banyak, tentu saja harga dinamis naik, tetapi tidak boleh melampaui kondisi dari normatif yang seharusnya ada. Kami cukup kok, gitu. Secara data untuk cukup jangka ya Pak? panjang, kita tidak boleh lagi tergantung dengan sapi impor yang terlalu banyak. Dan seperti itu. Ayam pun seperti itu, dalam pemetaan yang ada, kita masih memiliki kemampuan untuk itu. Dan ketersediaan kita ada 1.745, 890 juta ton, kebutuhan 1.380 juta, 380 juta ton, stok akhir kita masih ada 357.000 ton. Telur ayam kita punya 2.400.000, kebutuhan 2.200.000, stok akhirnya 180. Ini mapping yang sudah jalan dan mudah-mudahan saja, tetapi itu sekali lagi kita butuh kebersamaan semua pihak karena tidak mudah untuk mengendalikan harga itu, dan tentu saja kita berharap seluruh Indonesia ini ya jangan cuma di satu tempat yang bersoal, satu kabupaten atau di ibu kota saja bersoal, tetapi tentu saja harus melakukan pendekatan. Ingat ini untuk kepentingan rakyat, ini untuk kebutuhan kita sama-sama. Kita harus kerja sama gitu. Ya, Pak, ini secara singkat, durasi kita sangat terbatas. Bagaimana koordinasi dengan kementerian lain, termasuk dengan Bappenas yang baru saja dibentuk Presiden untuk tetap bisa mengawal pasokan pangan selama Ramadan hingga Idul Fitri ini, Pak? Terakhir. Ya, ketersediaan pangan itu adalah kerjasama. Nggak bisa Kementan sendiri, nggak bisa Kemendak sendiri, Kementerian Perindustrian tidak bisa sendiri, pemerintah daerah. Ini butuhkan kebersamaan. Oleh karena itu, siapapun harus terlibat bersama. Makin banyak kita duduk bersama dengan pikiran hanya untuk rakyat, untuk bangsa, dan untuk negara, pastilah ada dinamika, tapi pasti kita dapat jalan keluar. Oleh karena itu, Badan Pangan Nasional sangat penting untuk bersama-sama untuk menghitung neraca kebutuhan kita.
Dan semua harus berpikir untuk rakyat lagi. Jangan yang tentu dipengaruhi dengan pikiran-pikiran yang lain. Atau egosentris wilayah dan lain-lain sebagainya. Karena ini Indonesia adalah negara yang sangat besar, penduduknya 273 juta orang, di masalah-masalah pangan adalah masa dasar yang paling penting. Mama ribut aja jadi pusing ini kita semua. Nah, oleh karena itu memang kita harus kerja lebih bersama. Yang terakhir klinis, pikiran saya adalah dunia baru aja dihantam oleh COVID 2 tahun dan ini semua tidak jalan normatif, tidak linear, tidak continuous, unpredictable di setiap wilayah. Sebelum selesai COVID kita dihantam dengan climate change, cuaca ekstrim di seluruh dunia. Dia merubah semua asumsi-asumsi dari ketersediaan pangan dunia. Dan di negara lain bahkan lompatannya sangat besar. Nah, ini mempengaruhi kita. Lihatlah negara tetangga lah kalau kita gitu. Tetapi itu harus menjadi challenge untuk kita kemudian menantang kita untuk kita berbuat untuk lebih banyak kemandirian yang ada. Tetapi kuncinya adalah di dalam turbulensi seperti belum lagi Ukraina dengan Soviet lagi tempur nih. Ini akan bersoal lagi kan klinik. Nah, ini membutuhkan jawaban cuma satu. Dia butuhkan tentu saja adaptasi terhadap tantangannya. Ya, baik Pak. Dia butuhkan mitigasi terhadap resiko kepada dalam negeri kita, terhadap kita. Yang terakhir adalah ya kebersamaan lah, kerjasama dengan tulus untuk sebuah negeri yang besar seperti ini. Dan Kementan dengan jajaran siap untuk lakukan itu bersama Kompas TV. Kebersamaan menjadi kunci, bukan lagi ego masing-masing kementerian, tapi seluruh pihak bersama-sama karena data dari Kementerian Pertanian ini surplus begitu. Kita tinggal lihat bagaimana nanti di lapangan, apalagi jelang Lebaran dan juga Idul Fitri nanti. Terima kasih Bapak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, telah bergabung di Kompas Bisnis eksklusif pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.